kenapa sih Pulau Nias itu harus menjadi provinsi, Pak? Ya, makasih, ini pertanyaan baik. Ya. Mulai kita menggulirkan masalah provinsi itu tahun 2009. Tahun 2008 kita sudah menjadi 4 kabupaten dan 1 kota. 1 kota, Pak. Coba bisa dibayangkan itu, 1 tahun jaraknya sudah langsung kita gulirkan untuk menjadi provinsi. Jadi terus terang saya hormat kepada para pendahulu kita ya, pejabat-pejabat bupati, tokoh masyarakat, tokoh agama, penuh keberanian, baru 1 tahun. Iya, Pak ya. 4 kabupaten dan 1 kota mereka sudah berani mendeklarasikan mau Nias menjadi provinsi. Pada waktu itu ada pernyataan dari Provinsi Sumatera Utara, gimana Nias ini? Baru lahir kok udah minta kawin. Tapi luar biasa memang ya, tokoh-tokoh kita punya semangat yang tinggi dan punya satu keyakinan. Bahwa melalui provinsi lah akan terjadi akselerasi pembangunan yang membuat Nias ini bisa setara dengan daerah di luar Pulau Nias, ya, di daerah Sumatera. Dan bahkan keinginan kita bisa lebih, kenapa tidak? Karena memang sumber daya alam kita ya cukup potensial untuk kita bisa bangkit dari ketertinggalan. Iya, Pak ya. Jadi kalau sudah namanya provinsi, kita punya satu kewenangan di dalam mengatur 4 kabupaten kota, bisa lebih fokus, bisa lebih terkonsentrasi, ya, dan rentang kendalinya juga lebih pendek. Dan yang lebih penting dari itu, ayo bersatu kita orang Nias. Ya, Pak. Masa sih kita kalah dengan saudara-saudara kita di luar dari Pulau Nias? Kita coba bergandeng tangan, ya, berusaha maksimal untuk Nias itu lebih baik daripada kondisi sekarang. Tapi coba lihat, waktu dulu 1 kabupaten Nias, dibanding sekarang 4 kabupaten kota dan 1 kota. Coba jujur, sampaikan kepada saya, mana yang lebih baik? Oh, jauh kan sekarang. Jauh lebih baik sekarang, Pak. Akselerasinya jauh sekali dari semua aspek. Dari semua aspek kehidupan ya. Baik di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, di bidang kesejahteraan, dan apapun juga. Walaupun kita masih tertinggal dibanding dengan daerah lain. Pak ya. Oke, Pak. Dilihat dari berbagai aspek, Kak. Apa kira-kira risikonya bila negara terlambat untuk membentuk Provinsi Kepulauan Nias ini, Pak? Ya, kita lihat dulu ya keberadaan Pulau Nias ini di sebelah berat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nias terdiri dari 133 pulau. Ya, yang terhuni hanya 30 pulau. 103 pulau adalah kosong. Kosong, Pak ya. Nias punya 2 pulau terluar, terletak di bibir Samudra Hindia. Lautan Hindia yang bebas, karena memang sudah tidak ada lagi bemper di depan. Ya, lain dengan Selat Malaka. Selat Malaka kita masih banyak negara berkepentingan di sana. Ya. Tapi kalau Nias sudah langsung bebas. Di atas kita ada Pulau Nicobar dari India, ke atas lagi Pulau Andaman, gitu ya. Jadi dengan posisi itu, geopolitik dan geostrateginya, Nias ini sangat urgen untuk diperhatikan oleh pemerintah pusat. Ya. Jadi kalau saya dilihat dari sisi ancaman ya. Saya mulai lagi dari awal. Bahwa perjuangan kita sampai 2014 ya hampir diketok palu jadi provinsi. Kita dasari dengan perjuangan pendekatannya adalah pendekatan kesejahteraan. Itu namanya button up. Ya. Dilihat dari persyaratan mulai dari desa sampai provinsi dan DPR-nya sudah setuju. Kemudian persyaratan teknisnya. Persyaratan teknis itu dilihat dari kemampuan daerah, keuangan daerah, PAD, jumlah penduduk, luas daerah, dan sebagainya. Itu melalui pengkajian ilmiah. Itu sudah dilakukan oleh Balitbang dari Provinsi Sumatera Utara dan juga konsultan yang ditunjuk oleh Kementerian Dalam Negeri untuk mengkaji. Dan pada 2014 itu memenuhi syarat. Termasuk diantaranya persyaratan ada 5 kabupaten kota kita sudah memenuhi syarat. Sudah memenuhi syarat ya, Pak, secara sehingga 2014 kita sudah semuanya oke. Bahkan tokoh-tokoh kita sudah di Jakarta siap untuk untuk melakukan suatu acara sukacita. Kita akan jadi provinsi. Tapi ada pergolakan politik waktu itu, dinamika politik, sehingga terjadilah penundaan dan sekarang moratorium. Nah, sekarang mulai 2014 ke atas ini ada Undang-Undang 23 tahun 2014. Ada satu peluang kita lagi, yaitu top down. Top down, Pak ya. Pemerintah pusat punya kewenangan untuk menentukan daerah otonomi baru. Hanya dengan konsultasi dengan DPR RI dan DPD RI.
Yeah. Dilihat dari sisi kepentingan strategi nasional atau lebih pada pendekatan ancaman. Nias masuk di situ. Kenapa? Persyaratannya untuk masuk pada kepentingan strategi itu, yang pertama itu dia pulau terdepan, kita pulau terdepan. Yeah. Yang kedua daerah perbatasan, kita berbatasan dengan Samudra Hindia. Secara tidak langsung kita dengan India di atas ya. Kemudian yang ketiga berpengaruh terhadap kepentingan dan keutuhan NKRI. Bisa dibayangkan kita punya pulau 133 pulau. 30 pulau terhuni, 103 pulau. Ini rawan terhadap penyusupan. Jadi ini akan berpengaruh terhadap kepentingan negara dan keutuhan NKRI. Jadi ketiga persyaratan itu sudah kita penuhi, kita itu menjadi satu daerah dengan kepentingan strategi nasional. Ya. Dan ini menjadi satu yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Karena kalau ini Nias dibiarkan seperti itu, ya, dia tidak bisa berperan sebagai garda terdepan bagian barat negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, kita ini sekarang harusnya garda terdepan. Jadi kalau ada dari Samudra Hindia ancaman, dia pasti belok ke Nias karena itu yang paling lemah. Makanya kita lah pos depan di sana, ya. Kita perkuat garda terdepan. Kita lihat posisi Nias. Nias itu daerah 3T tertinggal, terisolir. Jadi ada dua hal yang bisa kita lihat. Yang pertama, pertahanan keamanannya untuk menjadi garda terdepan itu kita tidak ada. Yang kedua, kesejahteraannya lemah. Lalu apa solusinya? Harus ada penguatan terhadap Kepulauan Nias menjadi provinsi. Kalau provinsi, kekuatan pertahanan keamanan pasti meningkat. Di sana minimal Korem, di sana ada Polda, di sana sekarang Lanal, bisa naik jadi Lantamal. Mungkin di sana pun bisa ada kapal perang, kapal-kapal patroli yang lebih berkualitas untuk bisa mengamankan kita punya wilayah yang 103 pulau kosong itu. Begitu juga semua instansi terkait vertikal itu kan meningkat semua, termasuk kantor gubernur dengan karyawan-karyawannya, ASN. Luar biasa yang terjadi, ya. Itu dampak terhadap Nias. Kemudian dampak terhadap negara kesatuan Republik Indonesia, kita sudah mampu meniadakan ancaman yang datang dari barat itu melalui kemampuan kita Nias sebagai garda terdepan negara kesatuan Republik Indonesia. Sehingga saya boleh katakan dengan posisi geostrategi Nias, maka pemerintah punya kepentingan dan punya kewajiban memperkuat Nias itu agar dia menjadi garda terdepan, bemper pertama menghadapi ancaman. Satu-satunya cara adalah dikuatkan dia menjadi provinsi. Kalau jadi provinsi, kekuatan bertambah dan rakyat juga akan lebih sejahtera. Jadi kalau rakyat miskin, gampang juga disusupi. Tapi kalau dia sudah sejahtera, jiwa bela negara itu akan lebih kuat. Kira-kira itu resikonya kalau tidak segera jadi provinsi. Itu dalam hasil kajian ilmiah terakhir pada tahun 2018 kita minta dikaji lagi. Karena Pak Jokowi 2016 datang di sini mengatakan, saya jangan diganggu-ganggu masalah pemekaran, ya. Tapi kalau Nias memenuhi syarat dikaji, kenapa tidak? Makanya kita, Badan Persiapan Pembentukan Provinsi Kepulauan Nias saat itu, mengkaji ulang. Ada 2014 kajian, coba kita perbarui, kita update. Hasilnya di sana kesimpulan bahwa Nias jangan ditunda-tunda menjadi provinsi. Berarti izin Pak, berarti pengajian ini ada 2 kali ya Pak ya? Sebelum 2014 dan 18 lagi ya Pak ya? Jadi 2014, sebelum 2014 ada 2 kajian. Satu dari Balitbang. Balitbang ya, satu ya. Dari provinsi. Yang satu lagi dari konsultan yang ditunjuk Kementerian Dalam Negeri. Luar biasa. Kemudian 2018 kita gaji ulang. Ya, karena menyesuaikan dengan Undang-Undang 23 2014. Begitu ya Pak ya? Oke Pak, terima kasih banyak. Berarti Bapak tadi sampaikan berarti secara administrasi sebenarnya Nias ini sudah layak lah ya untuk jadi provinsi ya Pak ya? Sangat layak. Sudah memenuhi syarat. Sudah memenuhi syarat ya Pak ya? Semua sudah terpenuhi. Iya Pak ya? Administrasi itu pun sudah kita update. Sesuai dengan permintaan Undang 23 tahun 2014. Semua sudah. Ya, sekarang tugas kita bagaimana menyampaikan kepada pemerintah tentang posisi geostrategi dan geopolitiknya yang begitu menentukan terhadap keutuhan NKRI dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Itu sebenarnya tugas kita sebenarnya. Ya, berarti sangat urgent lah Pak ya bahwa Nias ini harus segera jadi provinsi, dilihat dari ancaman, sangat bermanfaat untuk negara, dan bila Nias ini jadi provinsi ini akan membantu perekonomian dan hal lain di masyarakat Kepulauan Nias. Jadi saya mau tanya lagi nih Pak, Bapak sebagai Ketua Umum BPPKN di sini. Sambil minum ya.
Eh, Lanjut.